pun Fufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi, kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhil bilad wa an yubarik li rais hadhil bilad wa an yubarik li ra'iyati hadhil bilad wa an yaj'al hadhil bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah akhirnya saya mau umumkan, sebentar, duduk sebentar. Nah akhirnya saudara, saya mau umumkan, insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan, undangan dibuka untuk umum hari Kamis besok tanggal 5 Desember kami adakan, karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM 50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM 50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina, ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji
Muhyiddin Junaidi tadi luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan. Jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Syihab sepertinya sedang cari muka dengan Pak Prabowo. Tapi Mbok ya bercermin, Kang. Bercerminlah yang besar. Memang Anda tidak bermasalah dengan hukum. Ada berapa kasus hukum Anda yang belum diselesaikan di polisi, Kang? Atau nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah suruh nangkap Jokowi, puhu fafa segala. Sampean saja dalam orasinya tadi itu, semua orang bisa menangkap kamu sedang mempromosikan NKRI bersyariah. Negara harus didasarkan atas hukum Islam. Itu adalah promosi yang sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Menurut saya, Anda juga sangat layak untuk ditangkap. Ya, sekali lagi Anda sangat layak untuk ditangkap oleh polisi karena mempromosikan negara bersyariat Islam. Mengapa? Karena konsep kita berbangsa dan bernegara sudah final. Yang kita sebut dengan NKRI, harga mati. Gak usah pakai embel-embel syariah dan lain sebagainya. Kalau Anda mengkampanyekan NKRI bersyariah, khilafah Islamiyah, itu sama saja dengan apa yang dulu dilakukan oleh DITII. Ingin negara ini berdasarkan atas hukum Islam. Dan itu sama seperti yang diinginkan oleh Abu Bakar Bashir. Itu justru sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara secara keseluruhan kalau itu dituruti. Kalau Anda memprovokasi umat Islam seperti itu tiap saat, banyak orang Islam yang terhasut, kemudian ikut-ikutan menganggap bahwa negara ini negara tauhid karena berhukum dengan Pancasila, berhukum dengan Undang-Undang Dasar 45 yang buatan manusia. Kan begitu bahasanya. Anda kan mengatakan harus berhukum dengan hukum Allah. Itu harus ditempatkan di atas konstitusi buatan manusia. Kan begitu. Itu adalah provokasi racun yang ditebarkan untuk mempengaruhi umat Islam di Indonesia agar menentang Pancasila, menentang Undang-Undang Dasar 45. Karena dianggap itu buatan manusia. Dikira kita nggak bisa nangkap itu apa? Makanya nggak usah lempar batu sembunyi tangan, nggak usah sok suci. Anda justru layak ditangkap karena promosi, provokasi negara syariat Islam itu. Itu penyakit lama. Yang mestinya tidak perlu lagi kita ungkit-ungkit, tidak perlu lagi digaungkan, dipromosikan. Final kita negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dasar negara Pancasila ini sudah melindungi semua umat beragama di tanah air Indonesia ini. Yang beragama Islam silakan menjalankan syariat Islamnya, yang beragama Hindu, Buddha, Kristen dan lain sebagainya silakan menjalankan syariat agamanya masing-masing. Jadi tidak perlu negara ini harus berdasarkan undang-undangnya pakai ketentuan hukum Islam atau hukum agama yang lain. Itu justru yang mengadu domba, justru itu konsep yang ingin memecah belah bangsa kita. Para pendiri bangsa Indonesia dulu, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan para pendiri bangsa lain menghapus pasal sila pertama yang ada ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dihapus gara-gara ingin mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda-beda agamanya. Kok Anda ungkit-ungkit lagi hari ini ingin agar
negara ini didasarkan atas syariat Islam. Ketentuan Tuhan, tidak hanya dalam konsep pribadi bermasyarakat, tetapi juga dalam tata negara. Itu artinya ingin mencita-citakan kembali yang dulu pernah dicita-citakan, diwujudkan oleh DITII. Itu kok sok suci, minta Pak Prabowo untuk menangkap orang yang bermasalah dengan hukum. Ente itu bermasalah dengan hukum. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita ya. Kita sudah mengenal siapa Rizik Syihab. Di beberapa waktu yang lalu teman-teman ya, di beberapa tahun yang lalu dia beberapa kali diproses secara hukum karena diduga dia memprovokasi umat dan dia sering membuat kegaduhan di antar umat beragama teman-teman. Bahkan ada videonya juga sempat menjelek-jelekan kekristenan, bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, dan Rizik Syihab ini tidak ada kapok-kapoknya. Dan apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita tadi itu, bahwa dia sedang mencari muka kepada Presiden Prabowo. Nah, bahkan dia meminta teriak-teriak untuk pemerintah, Presiden Prabowo itu bisa mempersenjatai pemuda-pemuda Islam itu berjihad ya, untuk dipersenjatai pemuda-pemuda yang mau berjihad ke medan Gaza katanya. Nah teman-teman, menurut saya ini hal yang tidak patut sebenarnya untuk diteriakin oleh mereka. Kalau misalnya mereka mau membela Palestina, ya silakan bela dengan dana, silakan bela atau bantu dengan doa, ya tidak masalah. Kalaupun kamu turun tangan ke sana untuk melawan Israel, ya silakan, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu minta pemerintah untuk diperlengkapi dengan senjata lengkap itu pemuda jihadmu. Nah, itu tidak perlu dan sebenarnya intinya poinnya dia memprovokasi umat teman-teman. Jadi hati-hati bagi saudara-saudara kita khususnya ya, saudara-saudara kita Muslim, pemuda-pemuda Muslim, marilah berpikir secara dewasa, marilah kita tetap menjaga kerukunan, jangan sampai kita dipecah belah oleh satu orang ini teman-teman. Kita bersaudara, kita sudah memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jangan sampai terprovokasi apa yang disampaikannya untuk membawa nama agama, membawa nama Tuhan seolah-olah dia membela Tuhan dan membela agama teman-teman ya. Ya, makanya udahlah kita sebagai umat beragama yang ada di Indonesia ini khususnya, mari kita menjalankan agama kita, syariat agama kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.